Zion come, waiting for the kingdom come. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Buat kalian yang ada di Indonesia, tentunya buat Murni yang ada di Eropa, selamat tengah malam ya. Dan saya di sini selamat sore menjelang malam, pukul 5.30 sore ya, udah mau malam ya. Baik Bapak Ibu, kita berkumpul kembali di Jumsema Adonai karena kita mau renungan pagi bersama-sama. Topik hari ini yang paling saya suka adalah topik hari ini membicarakan tentang integritas. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus punya integritas. Tapi sebelum kita masuk ke sana, mari kita mendengarkan satu pujian terlebih dahulu dari Ibu Murni. Lagunya adalah Jiwaku Terbuka. Dipersilakan. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan, selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan, selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan, selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan, selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan, supaya ku layak di hadapan-Mu Teman saya hari ini sangat-sangat memberkati saya. Bapak Ibu, demikianlah supaya jiwa kita terbuka setiap saat di hadapan Tuhan. Sebelum kita memulainya, mari saya memimpin doa pembukaannya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi,
Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih ya Bapa. Kalau hari ini Tuhan kami mau mendengarkan renungan firman Tuhan yang telah Engkau sediakan bagi kami melalui hamba-Mu, Pendeta Dedi Kurniawan yang ada di tengah-tengah kami saat ini. Bapa, kami mohon urapi hamba-Mu ini, berkati dia Tuhan, supaya firman yang keluar dari mulut bibirnya sungguh mengajarkan kami untuk hidup benar di hadapan-Mu. Bapa, pakailah firman-Mu ini Tuhan. Firman-Mu itu yang mengoreksi kami. Firman-Mu yang akan mendidik kami Bapa. Firman-Mu juga yang akan menyingkapkan semua yang terselubung ya Bapa di dalam kehidupan kami. Bapa benar Tuhan, kami mau ya Bapa bertumbuh di dalam kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu Bapa, kami percaya firman-Mu Engkau berkati saat ini melalui hamba-Mu, pakai dia Tuhan agar memberkati banyak orang. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya, dipersilakan untuk Pak Dedi. Ya, terima kasih Bu Heni, terima kasih Bapak Ibu Saudara semua. Selamat pagi, Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua. Luar biasa, pagi hari ini kita kembali berada bersama-sama untuk kita belajar dan merenungkan kembali kebenaran firman Tuhan sebagai sebuah kekuatan bagi kita, karena di dalam firman itu adalah kebenaran yang memerdekakan kita dan juga membangun kita di dalam pengenalan kita akan Kristus. Bapak Ibu, pagi ini saya mau bicara soal integritas. Nah, integritas itu berkaitan dengan apa yang kita terima, apa yang kita bangun, kemudian apa yang kita kerjakan, saudaraku. Jadi kalau kita bicara soal integritas, integritas itu adalah sesuatu yang berkaitan dengan etika sebenarnya. Nah, integritas ini seringkali kita sebagai anak-anak Tuhan itu dinilai oleh orang lain, Bapak Ibu. Dinilai dan diamati oleh orang mungkin ada di sekitar kita, atau juga mungkin orang yang belum mengenal kita secara langsung, tetapi kita punya hubungan dengan berbagai aktivitas, misalkan di dalam pekerjaan, dalam bisnis, dan seterusnya ya, saudaraku. Termasuk juga di dalam pelayanan. Dan oleh sebab itu kita nggak aneh hari-hari ini melihat bagaimana kekristenan atau anak-anak Kristen dipertanyakan tentang integritasnya, saudara. Karena kita bisa melihat ternyata ada beberapa mereka yang sebagai orang Kristen tentunya integritas mereka itu selalu menjadi sebuah hal yang dikritik atau dikoreksi begitu ya. Contohnya, kok itu dia orang Kristen gitu ya, tapi kok ternyata terlibat di dalam kriminal. Kok dia orang Kristen, kok nggak ada ubahnya ya dengan orang dunia. Kok dia orang Kristen, tapi kok sama pembantu kok seperti itu ya. Kok dia memperlakukan karyawannya seperti itu. Kok dia orang Kristen, tetapi kok dia hidupnya ya artinya sedikit-sedikit bermasalah seperti itu. Kok dia keluarga Kristen, kok anak-anaknya nggak hormat, dan seterusnya, saudaraku. Jadi sehingga banyak orang itu mengaitkan kekristenan itu adalah sesuatu yang sifatnya hanya simbolis, sifatnya hanya sekedar aktivitas saja, tetapi tidak memberikan satu perubahan begitu. Sementara kalau kita melihat tentang integritas itu sendiri, integritas itu adalah sesuatu yang dibangun yang membawa orang ya untuk melakukan sebuah perubahan di dalam hidupnya. Nah, itu adalah sesuatu perubahan-perubahan yang sangat baik, sangat positif. Nah, itu berbicara tentang integritas dari setiap individu atau orang-orang Kristen atau anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh menghidupi firman itu di dalam hidupnya. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, saya akan sampaikan sesuatu yang berkaitan dengan hal ini. Sebagai ayat pembuka, yuk kita buka Alkitab kita bersama-sama di dalam Matius pasal 22 ayat yang ke-16 ya. Matius pasal 22 ayat yang ke-16, saudaraku ya. Matius pasal 22 ayat 16, demikian firman Tuhan ada tertulis, Matius 22 ayat 16, mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang Herodian bertanya kepadanya. Jadi bertanyanya kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Kemudian dia berkata demikian, Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur, dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Ya, demikian firman Tuhan, saudaraku. Jadi ada satu kali pertanyaan kepada Tuhan Yesus berkata demikian.
saudara. Nah, dikatakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah seorang yang jujur. Nah, saudara, dengan kata orang yang jujur ini, manusia yang jujur ini, saudara, saya tulis ya, ketika saudara bisa buka di dalam NIV, saudara bisa temukan kata ini ditulis dengan kata man of integrity ya, orang yang jujur, saudara. Jadi orang yang punya integritas. Nah, kita lihat ternyata dari 49 karakter Kristus ya, salah satunya adalah dia jujur, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum saya bahas tentang hal ini, tentunya saya nggak sampaikan dulu nih mengenai arti atau pemahaman di dalam Perjanjian Lama tentang apa itu integritas, gitu. Nah, integritas di dalam Perjanjian Lama itu kalau diterjemahkan itu berarti suatu kondisi tanpa celah, tulus, ikhlas, dan jujur. Ya, ada kata jujur di sana di dalam PL. Kemudian, saudaraku ya, integritas di dalam Perjanjian Baru ya itu berarti kejujuran dan menganut pola perbuatan yang baik. Ya, lagi-lagi saudara, di dalamnya itu adalah nilai-nilai tentang kejujuran. Namun pengertian integritas ini, saudara, itu bukan berarti hanya berbicara tentang kejujuran saja, tidak, tetapi memiliki makna yang sangat luas. Tadi yang saya sampaikan bahwa ada 49 karakter Kristus, dan 49 itu adalah berbicara tentang contoh-contoh keteladanan dari orang yang berintegritas, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita kembali kepada apa yang ditulis oleh dalam Matius 20 ayat 16, maka kita tahu bahwa Yesus sebagai seorang guru, dia sebagai seorang pengajar, dia memberikan keteladanan itu. Dia adalah sumber teladan kita. Nah, ketika kita melihat dia sebagai sosok figur teladan yang sangat-sangat baik, yang harus kita contoh, yang harus kita ikuti, maka kita juga harus, saudaraku, merasakan dan menyadari bahwa posisi kita ini, setelah kita percaya kepada Tuhan, kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kemudian kita menerima kebenarannya, belajar tentang kebenarannya, maka oleh sebab itu, kita ini menjadi ciptaan baru, saudara. Nah, orang yang hidup dalam ciptaan baru, tentunya dia harus berbeda dengan kehidupan yang lama. Nah, perbedaan hidup yang lama dengan hidup yang baru inilah, Bapak Ibu, adalah perubahan hidup yang betul-betul semakin baik, semakin positif, begitu. Jadi kalau kita sebagai manusia yang lama itu, ya mungkin kita belum mengenal Tuhan, saudara, kehidupan yang duniawi, maka sudah di dalam Tuhan, sudah menjadi ciptaan baru, maka kita tinggalkan itu. Kalau dulu mungkin suka emosian, suka marah, begitu ya saudara, itu kita tinggalkan. Gitu. Kita berubah menjadi orang yang perlahan-lahan melatih kesabaran kita, sehingga orang menjadi sabar. Bukan berarti setelah di dalam Kristus kita menjadi ciptaan baru, kita tidak boleh marah. Tentunya marahnya ada alasan-alasan tertentu. Marahnya malah hal-hal yang baik, yang mengarahkan orang, begitu, yang menyadarkan dan mendidik orang lain, begitu. Bukan berarti seperti yang dulu, begitu. Ya, marah-marahnya itu ya karena segala sesuatu yang tersinggung sedikit, ya langsung naik, itu tensi darahnya, begitu langsung marah, begitu ya. Nah, bukan seperti itu, begitu. Kalau dulu mungkin ya agak sifatnya agak sombong, sekarang berubah, tidak lagi sombong, sekarang rendah hati, begitu. Nah, ini adalah berbicara tentang perubahan. Nah, perubahan positif inilah yang kita bangun menjadi sebuah integritas, menjadi sebuah karakter-karakter Kristus. Makanya kalau kita bicara soal karakter Kristus, ya itu pembahasannya luas. Karena sangat-sangat nggak ada lagi dah, ya contoh yang seperti Tuhan Yesus, yang karakternya begitu sempurna. Nah, kita sebagai anak-anaknya, kita mau seperti itu. Nah, kita mau memiliki karakter Kristus dalam kehidupan kita. Karena berbicara soal karakter Kristus, bicara soal integritas kita. Nah, Alkitab, Bapak Ibu, itu mengajarkan dan menuntun kita untuk kita membangun integritas. Nah, saya berharap Bapak Ibu, buah-buah roh itu yang kita miliki, itu tidak hanya 1 dan 2 yang menonjol, tetapi semua yang ada ditulis di dalam buah-buah roh itu sudah ada di dalam kita. Kemudian ada turunan-turunannya, ya, yang bisa memberikan sebuah keteladanan buat orang lain. Nah, saya berharap Bapak Ibu kita sadar nih, bahwa saudara dan saya, kita semua ini adalah sosok teladan. Sosok yang dinilai orang lain. Sosok yang bisa memberi contoh kepada orang lain. Dan orang bisa mencontoh kita. Nah, ini yang tidak boleh kita lupakan. Sebab kalau kita melupakan Bapak Ibu, sekali lagi, keteladanan kita, integritas kita berkaitan dengan nama Tuhan. Berkaitan dengan nama baik kekristenan. Ya, sehingga apa? Kenapa firman Tuhan bilang, lewat hidup kita nama Tuhan dipermuliakan. Maksudnya itu tadi. Lewat sikap, perkataan, tindakan kita, orang akan melihat, oh, pengikut Kristus itu berbeda. Oh, ikut Tuhan itu orang benar ya, bisa mengalami perubahan begitu cepat ya. Saya mau katakan, yes, memang itu faktanya.
orang yang percaya kepada Tuhan, dia ikut Tuhan, dia pasti mengalami perubahan hidup yang begitu cepat. Begitu. Nah, saya berharap kita bisa membedakan ya, gaya-gaya hidup dunia itu tidak boleh terkontaminasi kepada anak-anak Tuhan pada saat sekarang gitu. Sebab apa? Sebab kita sudah jadi ciptaan baru tadi begitu. Jadi kita punya benteng ya, punya penangkal yang membuat kita ini integritasnya itu tidak terkontaminasi dengan sikap-sikap dan cara-cara orang dunia dalam bertindak, berpikir, dan berperilaku. Nah, inilah Bapak Ibu, kita mau terus ada di dalam Tuhan, supaya Pak Bu, lewat hidup kita, keteladanan kita, ya, kita juga salah satunya memakai ini untuk kita menjangkau jiwa-jiwa. Sebab tanpa integritas, saudaraku, ya, orang akan sulit untuk terima Tuhan. Dengan integritas yang tidak dimiliki oleh orang Kristen, saudara, nah orang akan lihat tidak ada perbedaan kok dengan kita ini yang belum percaya begitu. Tetapi ketika ada perbedaan yang sangat-sangat besar dan sangat menonjol, orang akan merenungkan, iya ya, saya mau seperti itu. Ternyata resepnya satu, terima Tuhan, belajar tentang kebenarannya, rajin beribadah, rajin berdoa, rajin menyembah, berubahlah saya di dalam kebenaran. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi kuncinya seperti itu. Jadi kuncinya itu lagi terletak kepada diri kita. Kita harus menjadi teladan. Di mana, saudara? Di rumah tangga kita. Kita harus jadi teladan di marketplace, di tempat dunia usaha kita. Kita harus menjadi teladan di kampus kita. Kita harus menjadi teladan di lingkungan sosial, masyarakat di tempat kita tinggal di sana. Nah, ini PR kita. Begitu banyak, begitu luas Bapak Ibu ya. Jangkauan kita sebenarnya ketika kita menunjukkan pola keteladanan yang sumbernya dari Kristus, kemudian kita hidupi, kemudian kita lakukan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, integritas itu berkaitan dengan dua hal. Yang pertama itu adalah tentang perilakunya seseorang. Ya, perilaku seseorang itu bisa dilihat dengan cara dia bersikap. Cara dia bersikap itu bisa dinilai dari mana? Cara dia ngomong, berkata-kata, cara dia berpikir, kemudian cara dia membawa hidupnya atau tindakannya dia, saudara. Ini itu adalah identik dengan integritas. Yang kedua adalah cara dia berpikir. Itu berkaitan dengan integritas. Ya, orang berpikir yang sudah di dalam Tuhan, pasti dia adalah orang yang bijaksana. Dia penuh pertimbangan. Dia tidak mengambil keputusan sepihak. Dia tidak memberatkan salah satu orang ketika mengambil keputusan begitu. Dia orang yang betul-betul mengutamakan kebersamaan. Dia ketika memutuskan, keputusan itu adalah bukan untuk dirinya dia, bukan untuk kelompoknya dia, tetapi skopnya adalah buat orang yang lebih banyak, yang lebih luas lagi Bapak Ibu. Sehingga inilah memang yang menjadi sebuah hal yang perlu dipelajari Bapak Ibu ya. Karena terus terang kalau kita berbicara tentang mindset, pola pikir ya, itu yang harus dibangun adalah di dalam Alkitab. Ya, pola pikir Kristus itu harus menjadi sesuatu yang dominan di dalam cara berpikir kita sebagai anak-anak Tuhan. Pikirannya tidak mencari keuntungan, pikirannya bersih, pikirannya kudus, saudara. Nah, ini sangat-sangat mengendalikan kehidupan kita, ya. Nah, itu Bapak Ibu, ya, integritas berkaitan dengan dua hal, yaitu tadi ada sikap dan perilaku dari seseorang, yang kedua adalah pandangan atau pola berpikir seseorang. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, hari ini kita belajar, kita lihat dua contoh, ya, tokoh di dalam Alkitab yang punya integritas yang sangat baik yang perlu kita contoh. Yang pertama kita lihat di dalam 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 16. 2 Raja-Raja pasal 5, kita mulai dari ayat 15 saja, kemudian nanti kita sambung di ayat yang ke-16. 2 Raja-Raja pasal yang ke-5, ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-16 nih Bapak Ibu ya. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 15 sampai dengan 16. Demikian firman Tuhan. Ya. Kemudian kembalilah ia, maksudnya Naaman di sini, dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu, terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini. Ayat yang ke-16, tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia menolak. Ia tetap menolaknya. Bapak Ibu kita lihat ya, salah satu contoh orang yang berintegritas adalah Elisa. Walaupun kita lihat banyak sekali tokoh-tokoh yang berintegritas, tapi saya suka sekali dengan Elisa, saudara. Kalau kita membaca ayat yang ke-15, dikatakan bahwa Naaman memberikan korban syukurnya, ya ini Bapak Ibu ya, ditampilkan ya ayatnya di Tuhan.
Saudara bisa melihat di ayat yang ke-15 dikatakan bahwa ketika dia berjumpa dengan Elisa, siapa Naaman, dia berkata bahwa dia memberikan pemberian kepada hambanya ini. Pemberian itu adalah sebagai korban syukur. Pemberiannya itu adalah pemberian yang tulus yang diberikan kepada Elisa sebagai ungkapan terima kasih atas apa yang sudah dilakukan oleh Elia kepada dirinya dia, saudara. Tetapi apa, saudaraku, yang dilakukan oleh Elia? Elia berkata, dan dia berjanji, dan dia bersumpah demi Tuhan yang hidup, bahwa apa yang akan diberikan oleh Naaman kepada dirinya tidak akan dia terima. Ya, dia tidak akan mau menerima. Walaupun ini bukan gratifikasi, saudara, ya, bukan gratifikasi, tapi ini betul sebuah penghargaan dari seseorang, ya, kepada hamba Tuhan, saudara. Namun lihat, Elisa tetap apa yang dia ucapkan, ya, apa yang diucapkan dengan apa yang akan dia di dalam tindakannya dia, dengan ucapan dan tindakannya dia itu sama. Dia tetap tidak menerima apa yang akan diberikan oleh Naaman. Walaupun kita tahu pada akhirnya siapa yang menerima, dan kita tahu jumlahnya ternyata tidak kecil, saudara. Dari hal ini, Bapak Ibu, saya selalu mengenungkan bahwa peran kita, siapapun juga, apalagi termasuk saya, Bapak Ibu, ya, untuk kita jangan sampai begini, ya. Elisa sudah memberikan sebuah keteladanan bahwa kalau kita melayani Tuhan, biarlah kemuliaan itu kembali kepada Tuhan, bukan untuk diri kita. Begitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau melayani pekerjaan Tuhan, ya, karena kita dipercayakan sebagai hambanya, kepercayaan yang Tuhan berikan itu adalah sebuah hal yang kita harus jaga dengan baik, sebagai sebuah kepercayaan yang sangat tinggi bagi kita, sehingga jangan sampai itu dilanggar. Nah, apa yang terjadi, Pak Bu? Yang kedua, mengajarkan kepada kita, kalau kita di dalam melayani pekerjaan, kita sebagai hamba Tuhan, maka jangan kita menjadikan, ya, hadiah atau apapun juga, ya, termasuk uang, termasuk benda-benda yang lain, itu sebagai alat atau motivasi utama kita di dalam melayani Tuhan. Nah, ini nggak boleh, saudara, ya, nggak boleh. Jangan jual mujizat Tuhan, ya, jangan jual pelayanan, ya, itu untuk mencari keuntungan pribadi. Jangan, saudara, jangan. Karena kita tidak berdosa di hadapan Tuhan kalau kita bekerja, kita berbisnis. Dibandingkan orang memanfaatkan pelayanan hanya untuk dirinya sendiri, hanya untuk kesenangan dirinya dia, hanya untuk target-target dia, hanya untuk memperkaya diri. Jadi hati-hati dengan motivasi. Ya, motivasi melayani Tuhan itu adalah semata-mata adalah untuk kita mengembalikan itu hormat dan kemuliaan Tuhan sebagai sebuah tanggung jawab yang kita terima daripada Tuhan. Tanggung jawab yang besar itu kita kembalikan, kita buktikan, nih Tuhan, betul-betul. Apa yang aku putuskan, ya aku mau jadi hamba Tuhan, aku mau melayani Tuhan, aku kembalikan ini adalah untuk Tuhan, begitu, bukan untuk kita. Nah, beberapa hamba-hamba Tuhan kita bisa melihat ternyata, saudara tuh, bukan hanya sekarang, tetapi kita lihat pada saat-saat dulu pun banyak yang jatuh karena apa tadi? Yaitu karena tadi, ya, karena berbagai macam keinginan, termasuk tadi malam yang dibahas oleh Pak Widi berkaitan dengan money, uang. Hati-hati, saudaraku. Tidak sedikit hari-hari ini kita tarik ke zaman sekarang, banyak hamba-hamba Tuhan yang akhirnya jatuh karena uang, karena mamon. Tadi malam Bapak Ibu pelajari itu penting banget, bagus, karena dia ajarkan itu di gereja saya waktu itu, waktu saya minta dia untuk isi di tempat saya, dia menyampaikan tentang itu. Bagus sekali dia sampaikan. Jadi ini mesti hati-hati. Jangan sampai akhirnya terjebak kepada mamonisme. Nah, Tuhan udah kasih tahu. Jangan sampai hamba-hambaku akhirnya jatuh karena persoalan-persoalan yang seperti ini. Ya, jadi intinya hati-hati. Jangan membangun sebuah pelayanan dengan tipu-tipu kekayaan seakan-akan ini Tuhan mau. Ini yang saya dengar dari Tuhan. Tuhan menyuruh saya untuk bangun gedung besar. Tuhan menyuruh saya untuk kita punya ini, punya itu. Ya, jangan seperti itu. Jangan ada pola pembohongan. Jangan ada tipu menipu kepada jemaat Anda. Ini tidak boleh begitu, ya. Kalau saya berprinsip kepada hal yang demikian. Kalau Tuhan memang sudah buka jalan, Tuhan mau seperti apa yang disampaikan tadi, ya seperti apa yang saya utarakan tadi dengan alasan-alasan tersebut. Saya yakin kok. Saya yakin ketika kita tidak berbicara, ya kita tidak berbicara, tetapi jemaat dan semua orang melihat kebutuhan akan gereja kita. Saya yakin tanpa kita minta pun, ya mereka pasti sediakan. Pasti Tuhan menyediakan dengan cara-caranya. Jadi janganlah stop lah kita bermanipulasi ya dengan cara-cara motivasi
yang hanya terfokus kepada uang, kepada materi, kemudian kita jual nama Tuhan. Kita jual mujizat demi nama Tuhan. Kita jual pelayanan hanya demi uang, demi materi, demi penghargaan. Pilih-pilih pelayanan, mana PK yang besar, mana tidak ada PK-nya. Ya, apakah itu motivasi seorang hamba Tuhan? Apakah itu orang yang berintegritas? Apakah itu orang yang meneladani 49 karakter Kristus? Apakah orang yang betul-betul, yang katanya hamba Tuhan, yang menghidupi firman di dalam kehidupannya, tetapi kelakuannya seperti itu? Ini bukan sebuah penghakiman. Ini bukan berarti saya benci, saya tidak suka, saya sentimen kepada mereka. Itu urusan mereka pribadi masing-masing. Tidak ada hubungannya dengan saya. Tetapi saya berbicara tentang konteks ini adalah untuk saya. Bahwa saya sangat berhati-hati di dalam hal ini. Saudara, ketika kita menjadi hamba Tuhan, siapapun tidak harus pendeta. Yang kita layani itu ada kehendak Tuhan. Yang kita layani itu rencana Tuhan kepada kita. Dari kita untuk orang lain. Itu, saudaraku, apa begitu? Ya. Jadi jangan dibangun berdasarkan bahwa kalau kita melayani harus ada ini, harus ada ini. Kalau kita melayani harus punya ini, punya itu. Kita akan terjebak kepada itu tadi. Hal-hal yang menyebabkan iman kita akhirnya menjadi bukan iman yang dibangun di dalam Tuhan, tetapi iman yang dibangun didasarkan apa? Hawa nafsu keserakahan. Nah, mesti hati-hati, hati-hati. Kita belajar seperti Elisa, jangan seperti Gehazi. Bapak Ibu, penting sekali nanti Bapak Ibu baca di rumah tentang kisah Naaman ini ketika disembuhkan. Saudara bisa lihat ada 3 figur yang berbeda, 3 tokoh yang disebut di dalam kisah ini, yaitu Naaman yang sakit, yang menerima mujizat kesembuhan dari Tuhan, bukan dari Elisa, dari Tuhan lewat Elisa. Yang kedua adalah hamba Tuhan yang taat, yang tahu tentang posisinya dia, yang berintegritas. Siapa? Elisa. Tapi ada juga asisten hamba Tuhan, ya, murid daripada Elisa yang tidak punya integritas. Yang mencoba, saudaraku, memanfaatkan situasi pelayanan untuk memperkaya diri. Ah, ini yang mesti hati-hati. Saya berharap ya, tidak ada gereja akhir zaman yang model-modelnya seperti ini. Saya berharap, doa saya adalah tidak ada hamba-hamba Tuhan yang bermental seperti Gehazi, tapi bermental seperti Elisa. Bapak Ibu, bukan berarti kita anti akan itu tadi, ya, akan berkat secara jasmani. Bukan berarti kita anti, tetapi motivasinya, tetapi juga komitmen yang kita mau bangun. Sebenarnya bisa saja Elisa menerima itu dan kemudian membawanya itu ke rumah Tuhan. Atau Elisa menerima kemudian membagikannya kepada orang miskin. Itu baik, itu sangat baik, itu bisa. Tetapi Elisa ada satu alasan bahwa ketika dia tahu dia sedang melayani orang yang berpengaruh, yang punya kedudukan jabatan hebat seperti Naaman ini. Ketika dia menerima itu, dia ingin menyampaikan lewat sikapnya sebuah kesaksian bahwa yang layak untuk menerima itu, ya, yang menerima itu adalah Tuhan, bukan dalam bentuk harta, tetapi dalam bentuk penyerahan hidup, dalam bentuk pengakuan kita, dalam bentuk keiman kita yang kita bangun hari itu kepada Tuhan. Itu jauh lebih penting dibandingkan materi-materi yang diberikan. Jadi ini Bapak Ibu, salah satu contoh yang sangat baik yang kita mesti belajar dari Elisa, khususnya kita semua, supaya kita jangan terjebak Bapak Ibu. Maksud saya menyampaikan hal ini enak atau tidak enak untuk didengar, tetapi adalah memang ini faktanya. Bahwa seringkali iblis mencobai kita sebagai hamba-hamba Tuhan dengan cara-cara itu tadi. Motivasi-motivasi kita dia bisa belokkan. Kalau kita melayani untuk apa? Ya untuk itu. Ada orang yang memanfaatkan itu, ya dengan cara itu tadi. Ada orang nih beberapa yang saya temui, oh iya sekolah kita kan mahal. Ya, jadi kita harus memang betul-betul dalam komersil begitu. Maksudnya mengukur segala sesuatunya dengan uang. Ya, seminar kalau dia mau undang harus sekian PK-nya. 2 jam harus sekian. Kalau khotbah minimal harus sekian. It's okay, itu urusan dia pasang tarif di dalam pelayanan, urusan dia. Tetapi Bapak Ibu jangan sampai ini terjadi. Sangat mengecewakan. Sangat mengecewakan Tuhan, menyedihkan sekali. Orang iman kekristenan diukur dengan hal yang duniawi. Seakan-akan iman Kristen itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan fasilitas duniawi. Sangat-sangat menyedihkan. Dan kita ini bisa kalah, dikuasai oleh keinginan-keinginan duniawi dibandingkan keinginan-keinginan roh yang menuntun orang kepada pengenalan akan Kristus. Begitu. Jadi keinginan roh di bawah, keinginan daging di atas. Keinginan duniawi di atas, begitu. Nah, makanya ini aduh, ya, janganlah seperti ini. Ya, jangan. Saya berharap udah selesai dan banyak orang yang menyadari dan kemudian kembali kepada jalan-jalan Tuhan dan meninggalkan cara-cara dan pola-pola lama yang seperti itu. Ya, jangan pakai teori untuk pemanfaatan jemaat. Ya, pemanfaatan orang-orang yang non jemaat tetapi orang yang
murah hati kemudian dimanfaatkan hanya untuk kepentingan pribadi. Berhenti untuk hal itu. Yang kedua, saudara, kita belajar tentang satu seorang tokoh yang juga berintegritas. Coba kita buka Kejadian pasal 38. Kejadian pasal 38. Kejadian pasal 38 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10 ya. Kejadian 38. Maaf, 39 saudaraku ya. Kejadian 39 maksudnya ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10 saudaraku ya. Kejadian pasal 39 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10. Ini pembelajaran yang sangat penting sekali Bapak Ibu ya, khususnya bagaimana orang yang dipromosikan Tuhan, dia dipilih Tuhan, tetapi dia bisa jaga hatinya. Nah, kita lihat ayat yang ke-8. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku ini tidak lagi mengatur apa-apa yang ada di rumah ini. Dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Ayat 9. Bahkan dari rumah ini, ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Ayat 10, saudaraku. Ini menjadi perenungan kita. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukan itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Sampai demikian firman Tuhan, nanti Bapak Ibu bisa lanjutkan kembali kisah tentang Yusuf. Saudara lihat apa yang ditunjukkan oleh Yusuf. Sebagai seorang yang dipercayakan oleh tuannya bernama Potifar, ya, dia melakukan semua tugasnya, dia bekerja dengan baik, dia menunjukkan dedikasinya, dia menunjukkan pengabdian yang sangat tinggi kepada tuannya. Ketika dia dipercayakan, dia tunjukkan. Ya, kepercayaan ini adalah sesuatu yang harus saya balas. Bukan hanya dengan kebaikan, tetapi dengan berbagai macam tanggung jawab di sana, di dalamnya. Kemudian bagaimana dia menunjukkan ya sikap hati yang baik tentunya. Nah, ketika hal itu terjadi, saudara, ada satu godaan, ada satu cobaan yang diberikan, yang ditujukan kepada si Yusuf ini, yaitu apa? Godaan dari istri Potifar, saudaraku. Nah, godaan ini akhirnya, saudaraku, ya, itu mampu dilewati oleh Yusuf. Padahal kalau kita melihat di ayat yang ke-10 dikatakan bahwa dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, saudara. Saudara bayangkan setiap hari digoda Bapak Ibu, ya, bukan hal yang menyenangkan, bukan satu hal yang enak begitu. Ya, tapi saya suka dengan statement daripada Yusuf. Di ayat yang ke-9 terakhir dia berkata bahwa demikian ya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Saudara lihat, cintanya kepada Tuhan, ya, cintanya kepada Tuhan itu luar biasa sekali, saudara. Apa yang dia ucapkan, apa yang dia lagi-lagi di hadapan Tuhan dia berkata, ya, di hadapan Tuhan, ya, aku bukan kejahatan ini. Artinya apa? Aku tidak akan melakukan kejahatan ini dan aku tidak mau berbuat dosa terhadap Tuhan. Dia bicara itu di depan siapa? Di depan nyonyanya, di depan manusia, dan juga di depan Tuhan. Dan kalau kita baca akhir daripada kisah ini, akhirnya apa? Dia tidak lakukan, dan dia tidak jatuh ke dalam godaan-godaan yang seperti itu. Dia tidak akhirnya melakukan sesuatu yang jahat sedikit pun terhadap nyonyanya. Dia menghormati nyonyanya. Dia menghormati daripada tuannya, Potifar. Jadi lihat, saudara, integritas Yusuf di usia muda ini sangat-sangat teruji, saudara. Ya, saya suka sekali seorang tokoh muda yang sudah punya integritas seperti Yusuf, saudara. Walaupun penderitaan dan perjalanan kehidupannya tidak mudah untuk dia lalui, tetapi itu di tengah-tengah situasi yang sangat-sangat tidak mungkin dan sangat mungkin dia terjatuh ke dalam dosa, dia bisa menunjukkan kapasitas imannya dia. Dia tahu bahwa ini adalah bagian daripada rencana Tuhan, menjalankan rencananya lewat hidupnya dia. Dia tahu dia dipakai oleh Tuhan. Oleh sebab itu, dia tidak melakukan suatu kejahatan pun di mata Tuhan. Saudara, ini luar biasa. Luar biasa. Waktu saya lihat caranya Yusuf, ternyata dia apa? Dia lari, saudara, caranya menyelamatkan diri begitu. Nah, seringkali kalau orang dunia bilang orang yang suka lari, ya, lari termasuknya dari hal-hal menghindar dari kebenaran, dianggap pengecut. Tetapi buat kita yang hidup di dalam kebenaran, kita lari meninggalkan sesuatu yang jahat, itu adalah sikap yang benar. Saya selalu ingatkan kepada anak muda, kau lari yuk dari narkoba, kau lari dari seks bebas, kau harus lari dari pacaran-pacaran yang gaya-gaya duniawi yang gak benar itu. Ya. Kau harus lari dari kehidupan-kehidupan malam.
Kau harus lari dari kehidupan-kehidupan yang liar, tidak hormat sama orang tua. Kau harus lari. Karena kau tidak lari, kau akan terjerumus di dalamnya. Kau akan terjeblos ke dalamnya. Kau akan terjebak di dalamnya. Kau akan melakukan sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Kau tidak bisa menjadi pemenang seperti Yusuf. Kau akan kalah menjadi pecundang. Nah, itu contoh yang kedua. Sekarang saya masuk di dalam inti pesan firman Tuhan, Bapak Ibu. Apa ciri-ciri daripada orang yang punya integritas? Nah, kita akan lihat, saudaraku. Yang pertama, saudaraku, Matius pasal 23, ayat 3. Walaupun banyak sekali, Bapak Ibu, tapi saya ambil 2 contoh ini saja sebagai sebuah perenungan kita pagi hari ini. Apa ciri-ciri orang yang hidupnya memiliki integritas dalam Kristus, saudaraku? Yang pertama, Matius pasal 23, ayat yang ketiga. Matius pasal 23, ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Dikatakan, sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Karena mereka mengajarkannya, tetapi mereka apa? Tidak melakukannya. Kalimat terakhir, karena mereka mengajarkannya, tetapi mereka tidak melakukannya. Kontras, berbalik. Apa sih yang diajari? Yang diajari ada kebenaran. Yang diajarkan adalah firman Tuhan. Karena Taurat itu kan firman Tuhan. Diajarkan. Ya, ini Tuhan Yesus sedang mengecam, menyampaikan pesannya bahwa Tauratnya bagus. Ya, itu firman Tuhan. Dia mengajarkan itu, tangkap Tauratnya itu, ajarannya itu, firman yang tertulis itu, dengar dengan baik, terima itu dengan baik, lakukan di dalam hidupmu. Tuhan sedang berbicara tentang seperti itu. Tetapi kelakuan mereka jangan ditiru, saudara. Jangan ditiru. Kelakuan mereka yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan, jangan diikuti. Ya, saudaraku. Jadi maksudnya apa? Tuhan sedang bilang begini, ya. Orang yang hidup di dalam kebenaran, maka outputnya adalah kebenaran. Begitu. Orang yang belajar tentang firman, maka yang keluar itu adalah kebaikan demi kebaikan. Begitu. Sesuatu yang benar di mata Tuhan. Bukan yang diajarkan ada kebaikan, keluarnya adalah kejahatan. Keluarnya itu bertolak belakang, berbanding berbalik dengan apa yang didengar oleh dia. Begitu. Jadi Tuhan sedang kasih tahu kepada orang murid-muridnya hari-hari itu adalah supaya jangan sampai mereka jatuh ke dalam apa yang dicap oleh Tuhan Yesus, yaitu berkaitan dengan kemunafikan. Jangan sampai itu. Jadi maksudnya apa yang dikajarkan Tuhan Yesus? Orang yang integritas cirinya adalah apa yang dia dengar dengan apa yang dilakukan adalah sama. Sama. Dia dengar, dia lakukan sama. Dengar sesuatu yang baik, lakukan sesuatu yang baik. Nah, itu sama. Itu bicara soal integritas. Nah, begitu. Waktu kita membangun manusia roh kita hari ini, kita hidupi di dalam kebenaran, setiap firman yang kita baca, Pak Bu, kita lakukan. Begitu. Langsung kita transfer di dalam bentuk tindakan kita, dalam bentuk perbuatan kita. Begitu. Makanya ketika kita dapat pengajaran firman, misalkan di Shema Adonai ini kita belajar bertumbuh. Banyak sekali pengajaran-pengajaran yang saya akui bagus-bagus, sangat bagus, saudaraku ya. Dan kita belajar di sana, kita tangkap itu. Kemudian jangan jadikan sebagai sebuah pemahaman. Jangan menjadikan sebagai sesuatu yang kita tahu. Tetapi kita hidupi itu di dalam hidup kita. Sehingga itu nyantol di dalam bentuk tindakan atau perilaku kita yang kelihatan. Nah, ini yang harus dimiliki. Makanya Tuhan Yesus bilang, waduh, mereka hanya sekedar penampilan luarnya saja. Ya, mereka memakai jubah-jubah keagamaan, mereka berdoa di tikung-tikungan jalan, kata Tuhan. Ya, Tuhan kecam, nggak harus seperti itu, begitu. Nah, jadi orang yang berintegritas itu adalah lebih kepada itu tadi, sesuatu yang konsisten, sesuatu yang sama. Ketika dia dengar dengan yang dia lakukan, itu sejalan. Nah, ini Bapak Ibu yang harus kita bangun, yang harus kita miliki ya, supaya kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Kita bisa menjadi satu pribadi yang memberkati orang lain, yang memberikan sukacita kepada orang lain, yang memberikan damai buat orang lain. Ya, setiap firman yang kita dapatkan, kita bagikan. Makanya selalu saya bilang, saya pernah bicara dengan Bu Heni, bahwa kita terima keselamatan. Ini saya, kenapa saya, kepada siapapun, ya, saya senang untuk memberikan sebuah pengajaran seperti apa yang saya tahu, saya bagikan. Buat saya, hidup manusia itu kan tidak kekal. Sama di dunia ini ya, sama di dunia ini nih. Hidup kita di dunia ini kan siapapun juga, ya kan nggak kekal. Kita satu kali akan pergi kembali kepada Sang Pencipta begitu. Kita akan kembali menghadap Bapa di surga.
Saudara, untuk apa sih kita ketika kita diberikan tugas kepercayaan itu, kemudian ya itu tadi kita hitung-hitungan, dalam hal waktu kita hitung-hitungan, kemudian di dalam berbagi ilmu ya kita ogah-ogahan setengah-setengah hati begitu ya. Nah, kalau saya melihatnya tidak seperti itu. Kenapa? Begini, saudara. Nah, kita ini semua, kita ini sudah terima keselamatan anugerah itu dari Tuhan itu gratis. Di dalam jemaat saya juga ajarkan begitu. Supaya yang namanya kita melayani Tuhan, siapapun yang kita layani, dia latar belakang ekonominya seperti apa, latar belakang status sosialnya seperti apa, jangan lihat itu. Firman Tuhan itu kalau kita ajarkan berlaku kepada siapapun juga tanpa melihat latar belakang. Jadi Bapak Ibu, saya ajarkan kepada mereka, kenapa? Karena saya hidupi ini, supaya mereka juga bisa lihat. Ya, jadi waktu kita, sekarang ini kita sudah menerima anugerah keselamatan dari Tuhan, kita harus ingat, sadar, bahwa yang kita terima itu, anugerah keselamatan daripada Tuhan, itu gratis loh Bapak Ibu Saudara. Gratis. Jadi kalau kita dipercayakan Tuhan, berbahagialah kita. Ketika kita ditunjuk sebagai pengajar, ketika kita ditunjuk sebagai worship leader, seperti Ibu Murni, ya, sebagai pendoa, seperti Ibu Hana, begitu. Kita bersyukur. Ayo, bagikan itu untuk Tuhan, begitu. Berikan itu sebagai ungkapan terima kasih kita kepada Tuhan. Kalau saya sebagai seorang pengajar, saya tidak pelit ilmu, saudara. Ya, apapun yang saya terima, saya berikan. Begitu. Kenapa? Ya, karena ini adalah bagian daripada integritas saya yang saya harus tunjukkan kepada Tuhan. Tuhan, saya sudah belajar, Tuhan percayakan, saya bisa belajar, saya bisa selesai dengan baik, dan saya mau menjadi berkat lewat apa yang sudah saya dapatkan, saya terima. Begitu. Jadi maju. Begitu. Jadi jangan hitung-hitungan. Nah, saya berharap supaya janganlah kita menjadi orang yang betul-betul untuk Tuhan saja, kita nggak punya loyalitas. Nah, jangan seperti itu. Ya, kita harus punya loyalitas yang tinggi di dalam melayani Tuhan. Dan juga apa yang Tuhan percayakan bagi kita, kerjakanlah itu dengan sepenuh hati betul-betul di hadapan Tuhan. Ya, nah inilah makanya yang pertama ini Tuhan ajarkan kepada kita. Jadi kalau kita terima berkat daripada Tuhan, kita terima keselamatan daripada Tuhan, dan itu harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, integritas itu menunjukkan apa yang kita bangun dengan apa yang kita kerjakan selaras sejalan. Dan dari yang kita bangun, kita kerjakan itu Tuhan dipermuliakan. Lewat pelayanan kita pagi hari ini yang dimuliakan adalah Tuhan. Tuhan mau. Karena ini bagian daripada amanat agung di dalam Matius pasal 28, 19-20. Ini integritas yang kita jaga. Kita pelayan-pelayan Tuhan di sini. Kita ditonton oleh banyak orang di sini. Saya bersyukur Shema Adonai ditonton semakin banyak orang. Berarti akan semakin banyak orang yang dengar dan menantikan Shema Adonai. Dan Shema Adonai sudah menjadi berkat bagi orang setiap hari. Ada tambah 2, tambah 3, tambah 4 orang, dan seterusnya. Nah, saya mau Bapak Ibu, kita punya loyalitas di sini yang kita bangun. Integritas yang kita tunjukkan bahwa kita adalah hamba-hamba Tuhan. Yang kita kerjakan ini adalah pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan untuk kita, bukan untuk cari nama kita. Ya, itu yang pertama. Yang terakhir, yang kedua, saudaraku. Kita belajar hari ini. Yang kedua adalah, kalau tadi adalah, oh ini apa ciri daripada orang-orang yang punya integritas di dalam Kristus? Yang pertama, apa yang dia dengar dengan apa yang dilakukan itu adalah sama. Dalam Matius 23 ayat yang ketiga. Yang kedua, saudaraku, ya. Yang kedua, apa ciri daripada orang yang hidupnya memiliki integritas dalam Kristus? Yang kedua adalah hidupnya terpuji. Saudara lihat, kisah Ayub pasal yang kedua. Ayub yang pertama. Ayub pasal pertama, ayat yang pertama ya. Ini udah sangat keren banget nih ya. Saya yakin kita semua sudah hafal. Ayub pasal 1 ayat 1 ya. Ayub pasal 1 ayat yang pertama. Dimulai dengan sebuah pernyataan ya dari Tuhan tentunya. Dikatakan ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Jadi katakan ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Jadi di antara banyak laki-laki di tanah Uz hanya ada satu orang. Namanya siapa? Namanya Ayub. Ya, namanya Ayub. Dikatakan siapa itu Ayub dan bagaimana dengan Ayub? Dikatakan orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Saudara lihat, dia orang yang saleh. Orang saleh itu apa sih? Orang yang senang beribadah. Orang yang bertakwa ya, kalau dalam istilah bahasa Indonesia kita lihat. Orang yang betul-betul bergantung hidupnya kepada Tuhan.
Yang kedua dikatakan dia orang yang jujur. Lagi-lagi saudaraku, salah satu ciri daripada karakter Kristus, integritas, itu ada kejujuran. Ya, ia jujur, artinya dia menjalani kehidupan ini lempeng semuanya. Ya, artinya tidak pernah tuh dia menyimpang. Jalan hidupnya jujur, lempeng begitu. Kemudian ia takut akan Allah. Takut akan Allah ini dia punya sikap hormat kepada Tuhan. Bukan berarti takut itu seperti orang melihat sesuatu ya, penuh dengan ketakutan begitu. Tidak, tetapi takut ini adalah menunjukkan respek sikap yang sangat menghormati Tuhan. Jadi artinya apa? Apa yang diperintahkan oleh firman Tuhan, dia taat. Apa yang ditulis dikatakan jangan, dia lakukan itu. Begitu. Jadi dia betul-betul takut akan Tuhan. Dia begitu hormatnya kepada Tuhan. Dan dia tidak melakukan satu perbuatan tercela di hadapan Tuhan. Dia nggak mau. Dan yang terakhir dikatakan dia menjauhi kejahatan. Dia tidak mau cari keuntungan. Dia tidak mau melakukan kejahatan yang bisa menyakiti orang lain. Dia tidak mau. Dia jaga hidupnya, dia jaga hatinya dengan baik. Dia selalu melakukan kebalikannya, bukan kejahatan, tetapi kebaikan demi kebaikan. Nah, ini luar biasa, Pak Abu. Seorang laki-laki, ya, seorang yang hidupnya di mata Tuhan, waduh, itu sangat-sangat baik di hadapan Tuhan, ya. Makanya saudara lihat kisah ini kejadian dari ke Ayub pasal 1 dan seterusnya. Saudara lihat bagaimana sampai akhirnya di sana. Sampai Tuhan juga menyatakan bahwa Ayub ini adalah orang yang disenangi oleh Tuhan, ya, disukai oleh Tuhan. Dan kita bisa melihat orang yang seperti Ayub ini, Bapak Ibu, hidupnya terpuji, diapresiasi oleh Tuhan hidupnya. Saya yakin Bapak Ibu kita akan terus belajar sama seperti Ayub. Bukan berarti orang perempuan nggak boleh belajar seperti Ayub. Justru yang ditujukan Ayub ini adalah berlaku untuk kita semua, untuk kita belajar sama seperti dia. Ya, jadi kita lihat bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan yang setia, ya, dengan ibadah kita seperti apa, bagaimana kerajinan ibadah kita beribadah, kehausan kita mencari Tuhan itu bagaimana. Yang kedua adalah jujur, kejujuran yang kita bangun, ya, di dalam relasi kita dengan orang lain, di dalam relasi kita dengan Tuhan. Ketika kita melakukan kesalahan sama Tuhan, kita berkata jujur, Tuhan ampuni, ada sesuatu yang salah yang aku kerjakan. Kita bisa berargumentasi, beralasan kepada Tuhan dengan alasan-alasan melakukan sesuatu yang mungkin, ya, dalam pengertian kita bertindak tanpa kita sadari begitu. Ya, kemudian juga kita bisa memberikan rasa hormat kita kepada Tuhan di dalam kita pribadi, ya, secara pribadi. Bagaimana kita membangun, menghidupi firman itu. Contohnya adalah bagaimana kita melakukan hukum kasih di dalam hidup kita kepada sesama, kepada Tuhan, kepada sesama, yang menjadi penekanan penting. Ya, di dalam seluruh kitab, Tuhan Yesus bilang, yaitu bagaimana mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Dan kemudian dalam aplikasi perbuatan dan sikap kita. Kalau kita berjalan di dalam Tuhan, maka kita juga tidak beda-bedakan orang lain. Begitu. Kita tidak pernah mendiskusikan orang lain. Kita tidak pernah menghina orang. Begitu, ya. Kita bisnis-bisnis yang lempeng, ya, karena kita benci dengan kejahatan. Begitu. Kita mau mengejar sesuatu yang sangat-sangat baik buat orang lain. Kita peduli buat keselamatan orang lain. Ya, yang hari ini mungkin Bapak Ibu, ya, ada banyak mereka yang belum sadar bahwa mereka butuh juru selamat. Mereka yang hari ini masih hidup, tetapi mereka punya kesempatan sedikit untuk dengar firman Tuhan, untuk melayani. Nah, kita punya tugas untuk itu. Kita melakukan kebaikan kepada mereka, membawa mereka, memperkenalkan mereka kepada Kristus, supaya mereka juga beroleh jalan keselamatan. Mereka masuk ke dalam jalan-jalannya Tuhan, yang ujungnya membawa kepada keselamatan. Bapak Ibu, ini adalah bagian-bagian atau ciri-ciri daripada orang yang berintegritas. Yang ketiga saya tambahkan tanpa saya jelaskan. Yang ketiga, ciri orang yang berintegritas di dalam Kristus adalah orang yang tulus dan mengampuni, Bapak Ibu, ya. Jadi ada 3 hal ciri-ciri daripada orang yang berintegritas di dalam Kristus. Yang pertama adalah apa yang dia dengar, apa yang dia lakukan adalah sama, ya, Bapak Ibu. Yang kedua adalah hidupnya terpuji. Terpuji dalam pengertian tadi 4 definisi, yaitu dia adalah orang yang saleh, bertakwa kepada Tuhan, ya. Yang kedua adalah jujur. Yang ketiga adalah takut akan Allah, hormat kepada Tuhan maksudnya. Yang keempat adalah tidak suka melakukan kejahatan. Nah, ini adalah hidup yang terpuji, saudaraku. Yang ketiga adalah kita memiliki ketulusan atau tulus dan
mengampuni. Ketulusan berbicara tentang sikap hati yang bersih di hadapan Tuhan. Karena mengampuni juga berdasarkan dari dalam hati kita. Kita mau melepaskan pengampunan walaupun berat, tetapi itu mampu kita lakukan. Karena di dalam Tuhan Yesus tidak ada sesuatu pun yang bisa mengganjal. Begitu. Segala sesuatu yang mengganjal itu bisa dilepaskan, bisa diubah. Walaupun pengampunan sifatnya itu berat, tetapi itu bukan sesuatu hal yang tidak bisa kita lakukan. Semua bisa kita lakukan. Kiranya Tuhan Yesus berkati kita semua, Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus berkati. Amin, itu firman Tuhan. Amin. Terima kasih Pak. Wow, luar biasa. Hari ini kita sangat diberkati ya, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Ternyata integritas itu lebih luas lagi maknanya, yang mana tadi Bapak Pendeta mengatakan adalah terlihat dari pola berpikir kita, cara kita bertindak, ya itu kelihatan. Karena orang yang punya integritas adalah mereka yang memiliki keselarasan dalam berpikir, dalam perasaan, dalam perkataan, dan perbuatannya. Begitu Pak? Apakah benar yang saya simak tadi? Iya, betul. Oh, betul. Itu saya dapatkan. Karena pikiran Kristus itu, dia tidak mencari keuntungan dari orang lain, dan juga tidak pernah menjurumuskan orang lain. Gitu. Itu pikiran Kristus. Pikirannya sangat-sangat bijaksana ya. Sangat. Ya, ternyata integritas terpuji. ini Pak berkaitan banget dengan kerohanian kita ya Pak ya. Jadi betul. Wah, luar biasa, sangat memberkati. Dan yang saya tahu integritas itu bukan untuk orang lain, tetapi untuk pribadi kita sendiri. Kalau kita melakukan integritas, kita bukan untuk lakukan untuk orang lain, tetapi kita melakukannya untuk kita agar nama Tuhan dipermuliakan. Dan satu lagi Bu Heni, integritas itu juga tidak menjamin orang yang selalu bersama dengan Tuhan dia punya integritas yang baik. Ini bukan penghakiman. I agree that. Tapi fakta. Aku setuju banget itu. Iya, karena ada orang yang sudah Kristennya lama ya Pak ya, baca Alkitab, rajin donasi, rajin melayani, rajin itu. Tetapi belum tentu dia punya integritas. Ternyata, waduh, belajar di dalam kekristenan ini nggak gampang ya Pak ya. Wah, itu banyak benang kusut di dalam kehidupan manusia, di dalam pikiran manusia yang harus dibenahi. Intinya kesimpulannya begini Bu, Tuhan bilang begini ya, lihat dari buah-buahnya. Jadi kekristenan status itu tidak menjamin orang punya integritas. Contohnya, lihat Yudas. Yudas setiap hari sama Tuhan, setiap hari, setiap menit, setiap jam sama-sama dengan Tuhan. Benar. 3,5 tahun. Dia bisa berbeda dengan yang lain. Apakah dia punya integritas? Kan dia tidak punya integritas. Ini bukan penghakiman saya, tetapi fakta kan menulis tentang hal itu. Dia berkhianat kepada orang yang tidak bersalah, kepada orang yang justru sangat berjasa bagi dia sebenarnya. Aduh, saya menyesalkan ya, kalau saya lihat Yudas, aduh, sangat saya disayangkan. Dia memang menyesal, tetapi kan dia tidak seperti Petrus, dia tidak bertobat, kan, begitu kan, dia bunuh diri, nah, sayangnya di situ, begitu. Nah, jadi itu Bu, kalau kita bicara soal integritas, emang enak kita belajar, karena kita lihat ada dua sisi. Jadi tadi makanya saya katakan bahwa orang yang di dalam Tuhan belum tentu dia menunjukkan integritasnya, karena integritas itu Tuhan bilang lihat dari buah-buahnya. Begitu. Nah, orang yang belajar bersama dengan Tuhan Yesus bisa seperti Yakobus, bisa seperti murid-murid yang lain, tapi juga bisa seperti Yudas. Nah, itu mesti hati-hati. Wow. Terima kasih Pak Dedi. Baik, Bapak Ibu yang terkasih, untuk kita merenungkan apa yang kita dapatkan tadi dari renungan ya. Ini pujian ini akan membawa kita dan akan menyadarkan kita untuk bertobat segera. Jadi jangan kita menyimpan semuanya, jangan kita menunda-nunda karena waktu kita nggak ada yang tahu kapan berapa lama di dunia ini. Baik, mari kita mempersilakan operator untuk membawakan pujian yang kedua, lagunya Jam Kehidupan. Jam kehidupan diputar sekali, dan tak seorang pun tahu kapan kan berhenti. Mungkin hari ini, mungkin esok, mungkin nanti, cepat atau lambat
tak seorang tahu bila waktunya. Jam kehidupan diputar sekali, dan tak seorang pun tahu kapan kan berhenti. Sadarilah kawan, hidup ini tak terulang. Sekarang waktunya yang kau miliki. Sekarang waktunya. Milikilah kasih Yesus yang menjadikan hidupmu berarti. Bekerjalah di ladangnya agar hidup tiada percuma. Jam kehidupan diputar sekali, dan tak seorang pun tahu kapan kan berhenti. Mungkin hari ini, mungkin esok, mungkin nanti, cepat atau lambat, tak seorang tahu bila waktunya. Jam kehidupan diputar sekali, dan tak seorang pun tahu kapan kan berhenti. Sadarilah kawan, hidup ini tak terulang. Sekarang waktunya yang kau miliki. Sekarang waktunya. Milikilah kasih Yesus yang menjadikan hidupmu berarti. Bekerjalah di ladangnya agar hidup tiada percuma. Milikilah kasih Yesus yang menjadikan hidupmu berarti. Bekerjalah di ladangnya agar hidup tiada percuma. Agar hidup tiada percuma. Terima kasih untuk Ibu Murni yang menyanyikan pujian ini yang sangat-sangat memberkati hidup kita semua. Saya secara pribadi ya, setiap kata-kata yang keluar dari pujian ini saya resapi dan saya aminkan sama sekali. Milikilah kasih Kristus saat ini ya Bapak Ibu ya, karena kita kehidupan kita nggak punya ban serap, jamnya kita nggak punya ban serap ya. Ada kalau kita pakai mobil ada ban serap gitu ya.
terus baterai kita habis, kita bisa beli baterai, ada serapnya gitu ya, ada stoknya gitu. Bahkan saya kalau untuk keperluan saya di dapur, saya belum habis, saya udah beli lagi, ada serapnya, ada backupnya. Tapi kalau waktu itu nggak ada serapnya. Jadi kita udah waktunya, kita harus, mari Bapak Ibu saya ajak untuk kembali. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan dari Pak Dedi mengenai integritas, itu kita hidupkan. Kerjakan itu di ladang hati kita, di kehidupan kita, agar kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang punya integritas tinggi, dan kemudian orang-orang bisa mempermuliakan Allah kita. Jangan dari kehidupan kita, orang mengatakan, wah kamu anak Tuhan kok kayak gini. Nah, nama Tuhan tidak dipermuliakan. Oleh sebab itu, mari saya ajak kita mempermuliakan nama Tuhan, kita kerjasama dengan Roh Kudus, supaya kita bisa menghidupkan integritas yang ada dalam hidup kita. Bapak Ibu, saya akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita satukan hati dalam doa ya. Bapak Surgawi, terima kasih ya Bapak untuk kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Engkau mengajarkan kami ya Bapak untuk memiliki integritas dalam hidup kami. Kami berterima kasih begitu banyak poin-poin yang disampaikan oleh Pak Dedi untuk kepada kami yang harus kami hidupkan ya Bapak. Bapak, saat ini Tuhan kami bersyukur dan berterima kasih melalui kehidupan Ayub Tuhan yang dipuji oleh Engkau ya Bapak, karena dia saleh ya Tuhan kehidupannya Bapak. Ayub ini orang yang takut akan Tuhan, dan juga dia memiliki kejujuran ya Tuhan, dan dia menjauhkan kejahatan. Kami mau seperti itu ya Bapak, agar kami diketemukan orang yang punya integritas di hadapan-Mu Tuhan. Kami tidak peduli dengan hadapan manusia ya Tuhan, karena yang kami peduli adalah bagaimana Engkau memandang kami, bagaimana Engkau menilai kami ya Bapa, sehingga dari setiap pola pikir kami, dari setiap tindakan kami ya Tuhan, orang bisa melihat bahwa kami memiliki integritas ya Bapa. Bapa Surgawi, mampukan kami ya Bapa untuk memperbaiki kehidupan kami dari hari ke hari. Terima kasih untuk Pendeta Dedi yang telah menyampaikan kebenaran firman. Berkati hamba-Mu ini Tuhan, pakai hidupnya. Mulai bulan Januari ini Tuhan, dia akan mengajar di STT lebih banyak lagi Tuhan. Karena banyak STT yang meminta dia untuk masuk di dalam pengajaran onsite dan online Tuhan. Tolong Bapa, berikan kesehatan Tuhan. Dunia membutuhkan Pak Dedi ya Tuhan. Berkati hidupnya, berkati anak dan istrinya Tuhan. Berkati pelayanannya, dia sebagai gembala sidang ya Tuhan. Berkati jemaatnya, berkati semua apa yang dilakukan oleh Pendeta Dedi ini di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, begitu juga kami Tuhan yang telah mendengarkan kebenaran firman-Mu, mampukan kami, jadikan remah itu dalam kehidupan kami, biarlah Allah Roh Kudus Tuhan memampukan kami menerapkan kehidupan yang apa yang Engkau inginkan dalam kehidupan kami. Bapa Surgawi, terima kasih, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, besok kita akan dilayani oleh hamba Tuhan bernama Pendeta James Sendri. Tema yang besok dia bawa, nantikan, sangat memberkati kita tentunya ya. Jadi Sema Adonai setiap hari Kamis sekarang, karena berhubung Pak Dedi Kurniawan, dia sibuk dengan pelayanannya yang bertambah padat ya. Dia harus mengajar di sekolah STT bertambah lagi, dan ada pelayanan-pelayanan yang diminta dari gereja-gereja lain. Jadi untuk renungan pagi mulai bulan Desember ini, hari Kamis itu dilayani oleh Pendeta James Sendri. Nah, Bapak Ibu mengenai doa. Doa ini Bapak Ibu kalau kepingin ya, rindu didukung di dalam doa, sampaikan kepada kami akan setia untuk menopang Bapak Ibu di dalam doa. Tentunya Bapak Ibu kalau doanya sudah dikirim, ada jawaban, kasih tahu kepada kami. Kalau enggak, kami
terus doakan ya. Jadi harus ada pemberitahukan juga kalau doanya udah dikabulkan, bagaimana itu harus ada pemberitahuan kepada kami ya. Baik Bapak Ibu, kita sebentar akan selesai. Saya akan minta Pendeta Dedi untuk memimpin kita di dalam doa berkat. Silakan Pak. Ya, makasih Bu Heni, mari kita berdoa. Bapak dalam surga, terima kasih Tuhan. Bersyukur sekali buat hamba-hambamu yang ada di dalam Zoom ini Tuhan. Bahkan juga yang menyaksikan lewat live, Tuhan kami percaya mereka adalah hamba-hambamu yang Tuhan pakai lebih dahsyat lagi Tuhan ke depan di dalam membangun sebuah pelayanan untuk kemuliaan Tuhan. Mereka pribadi-pribadi yang mengasihi Tuhan dan pribadi-pribadi yang berintegritas. Tuhan, oleh sebab itu, hari ini Tuhan hamba berdoa, kiranya Tuhan memakai channel ini Tuhan semakin hari semakin luas untuk menjadi berkat. Dimanapun penjangkauan Tuhan akan terjangkau dengan baik. Dan kami percaya Tuhan setiap channel yang disajikan Tuhan lewat Shema Adonai ini Tuhan, baik channel pengajaran, renungan pagi, bahkan juga worship dan yang lainnya Tuhan, akan terus menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak, sebentar kami akan berakhiri ibadah doa pagi kami hari ini, biarlah Tuhan Kau menyertai dengan aktivitas yang kami kerjakan. Kami percaya Tuhan, apapun yang kami kerjakan kembali itu hormat dan kemuliaan Tuhan. Mari Bapak Ibu buka hati, terima berkat daripada Tuhan. Kekasih Tuhan, terimalah berkat Allah Bapa kita di sorga, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Pertolongan, penghiburan, penyertaan, hikmat daripada Allah Roh Kudus akan terus menyertai kita semua mulai pagi hari ini, sepanjang kehidupan kita, dan pada akhirnya kita akan berhadapan dan berjumpa dengan Tuhan, dan kita menerima mahkota daripada Tuhan sebagai pemenang daripada dan lebih daripada pemenang. Yang percaya dan diberkati bersama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu saudara semua. Memberkati. Terima kasih ya Pak Dedi. Terima kasih ya. Bapak Ibu semuanya. Thank you buat hari ini. Bapak Ibu yang terkasih. Iya, terima kasih ya Bu Pak. Murni, worship-nya luar biasa. Tuhan berkati. Satu tim yang hebat. Bu Heni luar biasa. Saya suka di tim ini. Saya bahagia. Amin, thank you karena kemurahan Tuhan ya. Amin. Baik Bapak Ibu yang terkasih, sampai ketemu besok pagi. Kita akan kembali lagi bersama-sama renungan pagi ya. Thank you, Tuhan Yesus memberkati.